Selamat pagi pemirsa, saya Salma Safinatun Najah melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Aula Gedung B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang mana pada hari Selasa 27 Mei 2025 tengah berlangsung kegiatan Sustainability Awareness Day yang mengusung tema Sustainable Future, kolaborasi untuk pertanian dan pangan keberlanjutan. Acara ini merupakan agenda tahunan proyek Harvest atau Higher Education Leadership on Agriculture and Food Right for Environmental Sustainability, yang mana Universitas Lampung sebagai salah satu dari 7 universitas partner konsorsium pelaksana program Harvest. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat yang diawali dengan seremoni dan pembukaan oleh Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LMPP Profesor Dr. Insinyur Abdurrahman MSI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dalam talk show populer mengenai masa depan pertanian berkelanjutan. Lalu dilanjutkan dengan experimental workshop oleh Society Renewable Energy atau SRE Unila. Bersamaan dengan kegiatan ini pula dilakukan diseminasi penelitian mahasiswa lintas disiplin di lantai 2 Gedung H Visip Unila sebagai rangkaian dari kegiatan. Dalam kegiatan ini, terdapat pula pameran dan showcase pada area outdoor yang terdiri dari 7 komunitas, di antaranya Wonder Farm Natural Asosiasi Petani Organik Lampung dan Petani Mitra, Petani Binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kelompok Pangan dan Pemasaran Desa Margasari dan Muara Gading Mas Lampung Timur, SMP Az-Zahra, SRE Unila, WRKI Komunitas Ekoenzim, Forum Literatur, dan Lion Club Bandar Lampung. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, kesadaran masyarakat untuk pentingnya keberlanjutan di berbagai aspek termasuk di pertanian. Jadi kalau pertanian itu dilakukan hanya untuk meningkatkan produksi, hanya untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, itu tidak sustain, melainkan penggunaan pupuk organik, kemudian cara bertani yang organik, kemudian penggunaan energi yang sustain itu dapat mendukung tidak hanya kesehatan dari produk tersebut, tetapi juga kesehatan lingkungan. Nah, perspektif itulah juga yang harapan kami dapat terintegrate atau bersama dipahami oleh mahasiswa dan berbagai stakeholders lainnya. Kemudian kami mengundang berbagai sektor di sini, termasuk swasta, termasuk pemerintah, termasuk akademisi juga, agar komitmen bersama itu bisa terbentuk dari diselenggarakannya acara ini, seperti itu. Pertanyaan kedua, apa kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan tim Harvest untuk berlanjutan bersama dengan Universitas Lampung? Kegiatan selanjutnya itu ada pembentukan microcourses, di mana setelah kami mendapatkan insight dari berbagai stakeholders hari ini, dan kemarin juga kami sudah melaksanakan focus group discussion dengan berbagai stakeholders juga, kami akan menggunakan insight-insight itu untuk membentuk microcourses, yang mana microcourses itu merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa bisa mengerti bagaimana pertanian berkelanjutan, bagaimana sustainability itu bisa masuk ke level universitas, seperti itu, melalui kurikulum dan mata kuliah, seperti itu. Dan Sustainability Awareness Day ini akan dilangsungkan selama 3 kali dalam 3 tahun. Yang pertama tahun ini, tahun 2026 dan 2027, seperti itu. Sebenarnya dalam kehidupan kita itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Seperti kalau kita menggunakan kantong belanja, itu salah satunya. Sudahnya memanfaatkan kalau misalnya ada lampu yang tidak digunakan, bisa kita matikan. Tapi kalau lebih ke pertanian ini ya, kan ngomongnya tentang pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu sebenarnya bisa diterapkan oleh teman-teman muda. Jadi praktek di rumah aja, bertanam sedikit-sedikit. Jadi kalau ada benih, kalau makan buah ada benih ditanam. Mungkin nggak perlu dengan lahan yang luas,
tapi bisa dengan pot dari tanaman yang kecil, mengolah limbah dapur. Mengolah limbah dapur itu manfaatnya bagus sebenarnya. Karena kan limbah dapur itu kan pasti ada. Setiap hari kita memasak kan. Nah, setiap kali kita ada makanan-makanan sisa, itu bisa diolah menjadi pupuk. Dan itu bisa membantu teman-teman petani misalnya, atau bisa untuk kebutuhan sendiri di rumah. Jadi di rumah bisa untuk bertanam juga. Bertanam udaranya juga jadi lebih segar ya. Itu otomatis, itu aja sebenarnya sih langkah yang kalau mengikuti di pertanian ya itu. Lalu selanjutnya Pak, menurut materi coaching tadi, apakah Bapak menyebutkan beberapa tantangan dalam keberlanjutan lalu solusi apa yang paling mendesak untuk segera diterapkan? Ya, solusi ini seperti resep obat dari dokter ya, dia nggak satu, jadi nggak ada solusi satu untuk masalah pertanian kita, karena masalah pertanian kita ini cukup kompleks, dia terkait dengan pertama input tentunya. Input itu bisa dari kondisi lahan kita, bagaimana lahan kita bisa ditingkatkan kualitasnya melalui strategi salah satunya tadi dengan kalau Pak Gubernur punya program pupuk organik cair itu dalam rangka untuk menyiapkan input lahan kita supaya lebih baik kualitasnya untuk tumbuhnya komoditi-komoditi di Provinsi Lampung. Kemudian input yang lain tentunya sarana prasarana pertanian harus kita lengkapi karena pertanian kita sangat membutuhkan dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Kalau pertanian kita masih menerapkan pola tradisional, maka produktivitas pertanian kita secara alami akan pasti turun. Maka intervensi teknologi dan ini butuh dukungan pemerintah kepada petani untuk bisa lebih produktif. Itu kemudian juga yang tidak kalah penting bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil pertanian ini melalui program hilirisasi di mana Pak Gubernur juga konsen untuk hilirisasi komoditi-komoditi primer kita sehingga dia bisa lebih memberikan nilai tambah, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, mengentaskan kemiskinan yang paling banyak di sektor pertanian. Jadi kemiskinan kita paling banyak di sektor pertanian. Intinya adalah ketahanan pangan, isu ketahanan pangan harus menjadi satu dengan isu kesejahteraan petani. Jadi ketahanan pangan tanpa kesejahteraan petani itu tidak akan bisa terwujud. Terima kasih. Pesannya pastinya acara ini keren banget ya. Kita bisa belajar banget tentang pertanian organik, terus cara pertanian yang sehat untuk keluarga itu seperti apa. Habis itu nambah pengetahuan dan wawasan yang baru. Nah, manfaatnya itu bisa kita terapkan gitu loh di rumah, cara-cara pertanian yang organik itu yang benar seperti apa. Habis itu manfaatnya untuk kesehatan itu seperti apa gitu, Kak. Tentu aja Kak, soalnya kalau kita mengadakan menjalankan kegiatan yang ramah lingkungan seperti itu, kita selain bisa menjaga lingkungan, kita juga bisa menjaga keluarga kita dari kerusakan lingkungan yang ada gitu. Mungkin itu aja sih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Salma Safina Tunajah, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.